Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas jurnal mengenai COVID-19 ini tepat pada waktunya. Saya Fadli Fadilah dari Informatika 1. Saya Muhammad Irham dari Teknik Informatika 1. Saya Muhammad Yunus Isnan dari TI01. Adapun tujuan dari penulisan jurnal ini memenuhi tugas Bapak Yahya Zulkarnain pada bidang studi statistika dan probabilitas. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yahya Zulkarnain yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang wabah penyakit akibat COVID-19 ini. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang virus corona atau COVID-19 kasusnya dimulai dengan pneumonia atau radang paru-paru misterius pada Desember 2019. Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan Huanan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang termasuk yang tidak biasa dikonsumsi, misal ular, kelelawar, dan berbagai tikus. Virus corona atau COVID-19 diduga dibawa kelelawar dan hewan lain yang dimakan manusia hingga terjadi penularan. Pandemi COVID-19 di Indonesia dari tahun 2020 saat pertama kalinya ditemukan hingga saat ini meningkat secara drastis dan membuat lumpuh aktivitas di kalangan masyarakat di semua kalangan yang dilakukan di luar rumah. Corona atau COVID-19 merupakan keluarga virus yang menyebabkan penyakit ringan hingga berat seperti demam, flu, dan penyakit serius seperti MERS dan SARS. Perumusan masalah. Bagaimana penanganan COVID-19 di Indonesia? 2. Bagaimana grafik penyebaran COVID-19 di Depok? Tujuan penelitian. 1. Mendapatkan gambaran cara menjaga diri dari COVID-19. 2. Grafik dampak penyebaran COVID-19. Pembatasan masalah. Tulisan ini hanya membahas cara penanganan dan dampak penyebaran COVID-19 di Indonesia. Bab 2. Landasan teori. COVID-19 atau Corona. Pengertian COVID-19. Coronavirus disease adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Penyakit ini mengakibatkan pandemi COVID-19. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas. Pada penderita yang paling rentan, penyakit ini dapat berujung pada pneumonia dan kegagalan multi-organ. Orang yang mudah terkena COVID-19, orang yang lemah imunitas tubuhnya. Penyebaran COVID-19. Infeksi menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan dari saluran pernafasan yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya antara 1-14 hari dengan metode rata-rata 5 hari. Salah satu metode standar diagnosis adalah uji reaksi berantai polimerase transkripsi balik atau RT-PCR dari usap nasofaring atau sampel dahak dengan hasil dalam beberapa jam hingga 2 hari. Pencegahan COVID-19. Pencegahan COVID-19 dapat dilakukan dengan cara mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dari orang yang batuk, dan tidak menyentuh wajah dengan tangan yang tidak bersih. Langkah ini disarankan untuk mencegah penyakit COVID-19. Selanjutnya, disarankan untuk menutup hidung dan mulut dengan tisu atau siku yang tertekuk ketika batuk dan sangat dianjurkan sekali memakai masker medis untuk membantu proses pencegahan penyebaran COVID-19. Gejala-gejala COVID-19. Masing-masing orang memiliki respon yang berbeda terhadap COVID-19. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Gejala yang paling umumnya adalah demam, batuk kering, dan kelelahan. Sedangkan gejala yang sedikit tidak umum adalah rasa tidak nyaman dan nyeri, nyeri tenggorokan, diare, konjungtivitas atau mata merah, sakit kepala, hilangnya indera perasa atau pencium, dan ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki. Sedangkan gejala seriusnya adalah kesulitan bernafas atau sesak nafas, nyeri dada atau rasa tertekan pada dada, dan ketiga hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Bab 3. Penelitian. Dampak akibat COVID-19.
Dampak pada masyarakat. COVID-19 merupakan virus yang sangat menular. Karena itu, pertama kali kasus COVID-19 di Indonesia ditemukan membuat banyak warga takut sekaligus was-was. Dampaknya terhadap masyarakat membuat kebiasaan baru untuk mengurangi penularan virus COVID-19. Kebiasaan baru itu adalah pembatasan sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Ketika keluar rumah harus selalu memakai masker, menjaga jarak 1 meter dari satu sama lain, dan juga sering mencuci tangan pakai sabun selama 20 detik. Kebiasaan baru ini harus kita terapkan untuk mengurangi penularan virus COVID-19. Dampak pada ekonomi. Akibat COVID-19, para pelaku usaha mengalami penurunan keuntungan baik dari sektor pariwisata maupun sektor penerbangan yang sepi penumpang, diakibatkan kebijakan social distancing yang merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19. Pada sektor industri pabrik, produksi juga mengalami penurunan menyebabkan banyaknya karyawan yang terkena PHK serta dipulangkan oleh perusahaan sehingga menyebabkan bertambahnya angka pengangguran di Indonesia. Bisnis seperti warabala atau warung-warung kecil juga terdampak kebijakan pemerintah yang biasanya buka pukul 8 sampai jam 20. Kini dikurangi menjadi jam 8 sampai jam 15. Dan untuk menghindari penularan virus COVID-19, masyarakat mulai menggunakan uang digital untuk bertransaksi jual beli karena apabila menggunakan uang kertas dapat meningkatkan risiko tertularnya virus COVID-19. Dampak pada pendidikan. Pandemi COVID-19 juga membuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat kebijakan yang menyatakan bahwa sekolah atau lembaga pendidikan lainnya menyelenggarakan sistem pembelajaran secara jarak jauh yang kini biasa disebut School from Home atau SFH. Kebijakan ini membuat semua materi pembelajaran dan tugas dibagikan secara daring atau online. Semua sekolah dan universitas ditutup sementara agar kegiatan belajar secara tatap muka tidak memperburuk infeksi COVID-19. Dampak pada pekerja. Tidak hanya sekolah yang dilakukan secara online, namun di tempat kerja, sistem work from home atau WFH juga diterapkan. Hal ini berdampak pada orang yang bekerja di area perkantoran. Terkadang pekerja kantoran memiliki jadwal piket sehingga saat di area kerja tidak banyak orang yang kerumunan dan juga dapat memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Dampak pada politik. Dalam kebijakan pemerintah, terjadi banyak perubahan selama pandemi COVID-19. Pandemi telah mempengaruhi sistem politik beberapa negara termasuk di Indonesia, yang menyebabkan penangguhan kegiatan-kegiatan legislatif, isolasi atau kematian beberapa politisi, dan penjadwalan ulang pemilihan umum karena kekhawatiran terhadap penyebaran virus. Di Indonesia, pemilu 2020 yang rencananya digelar pada 23 September 2020 ditunda, sehingga Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengajukan penundaan dan akan digelar pada 9 Desember 2020. Usulan itu kemudian disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan kemudian ditandatangani oleh Presiden Bapak Joko Widodo pada 5 Mei 2020. Kasus COVID-19 di Indonesia. Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus COVID-19 pada Senin 2 Maret 2020 lalu. Saat itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan ada 2 orang Indonesia positif terjangkit virus corona, yakni perempuan berusia 31 tahun dan ibunya yang berusia 64 tahun. Kasus pertama tersebut diduga berawal dari pertemuan perempuan 31 tahun itu dengan warga negara Jepang yang masuk ke wilayah Indonesia. Pertemuan terjadi di sebuah klub dansa di Jakarta pada 14 Februari.
Berikut gambar grafik data kasus terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia secara per hari. Kasus COVID-19 di Depok. Tepat setahun lalu, yakni tanggal 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya warga Indonesia yang terkonfirmasi positif COVID-19. Ada 2 pasien dalam kasus pertama COVID-19 di tanah air, yakni seorang perempuan berusia 31 tahun bernama Sita Yasutami, pasien pertama, dan ibunya yang berusia 64 tahun, Maria Darmaningsih, pasien kedua. Kedua pasien tersebut merupakan warga Depok, Jawa Barat. Pengumuman kasus pertama COVID-19 itu disampaikan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan di Jakarta. Berikut gambar 3.2 grafik data status COVID-19 di Depok. Bab 4. Analisa. Kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia mengalami peningkatan secara drastis dan signifikan terutama pada bulan Januari sampai Maret 2021. Pada gambar di atas, terlihat lonjakan kasus terkonfirmasi COVID-19 pada pertengahan antara bulan Januari sampai bulan Maret 2021. Dapat dilihat bahwa terjadi perbandingan yang tinggi pada kasus sembuh dan terkonfirmasinya kasus COVID-19 pada akhir bulan Mei pada tingkat nasional. Analisa COVID-19 yang terjadi di Indonesia berdasarkan tabel di atas. Terjadi lonjakan kasus COVID-19 pada bulan Januari sampai bulan Maret 2021. Terjadi lonjakan kasus kenaikan pada dari 14.000 sampai 15.000 terkonfirmasi kasus COVID-19. Pada akhir bulan Mei, kasus sembuh melampaui tinggi dibanding terkonfirmasi kasus COVID-19. Pada pertengahan bulan Mei, terjadi lagi peningkatan kasus COVID-19. Kasus meninggal COVID-19 tidak terjadi peningkatan yang begitu besar. Bab 5 penutup. Kesimpulan pertama, penanganan COVID-19 di Indonesia cukup berhasil, tetapi terdapat daerah-daerah yang sulit untuk ditangani pencegahannya karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahayanya COVID-19 sehingga terjadi kenaikan kasus COVID-19 secara terus-menerus. Kesimpulan kedua, berdasarkan data real-time yang diunggah pemerintah dari tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan 12 Juni 2021, kasus terkonfirmasi terkenanya COVID-19 mencapai 1.900.490 jiwa. Data yang sembuh per hari dari 2 Maret 2020 sampai 12 Juni 2021 terdapat 1.740.436 jiwa. Data kematian per hari dari 2 Maret sampai 2020 sampai 12 Juni 2021 terdapat 52.730 jiwa. Saran, di masa pandemi mari bersama-sama melawan COVID-19 atau Corona dengan cara mengikuti protokol kesehatan yang telah dihimbau dari pemerintah agar kita terhindar dari COVID-19, lalu membiasakan diri menghindari melakukan aktivitas di rumah. Saran untuk masyarakat, selalu mengingatkan orang sekitar, anak-anak terkait bahayanya COVID-19 dan cara pencegahan COVID-19, khususnya untuk orang tua agar selalu menjaga anak-anak dalam pola hidup sehat untuk tumbuh kembang anak seperti menjaga nutrisi anak, pola tidur, dan olahraga di rumah. Saran untuk pekerja, lakukan pekerjaan sebaiknya di rumah atau work from home atau WFH. Jika mendesak untuk di lapangan pekerjaan, jangan lupa selalu mentaati protokol kesehatan. Saran untuk pelajar, melakukan pelajaran melalui daring sesuai yang ditetapkan Kemendikbud. Agar semangat belajar, lakukan aktivitas yang dapat membuat tenang, contohnya mendengar lagu, membuat hal-hal yang menyehatkan badan. Dr. Pustaka, referensi dari jurnal kami terdapat dari Detik, kapan sebenarnya Corona pertama kali masuk RI,
Ihsanuddin, fakta lengkap kasus pertama virus corona di Indonesia, nasional, KPI, peta sebaran, red fight from peta sebaran. Dan organisasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.